Baik, selamat siang semuanya. Aku di sini bersama Fauzan akan membawakan sebuah podcast dengan tema bagaimana cara pemilih lingkungan yang tepat untuk Iya. tumbuh. Nah, alasan kenapa orang ngundang mana ya Jan sebagai Iya. star orang tuh karena orang pikir kayak kita tuh punya background yang sama Oh, gitu, iya ya iya. kan? Punya background yang sama, terus mungkin punya apa ya masa lalu yang sama gitu, Oh, karena iya kita iya. hidup di era yang sama gitu Iya kan. iya. Apalagi mungkin kita tuh tumbuh di lingkungan yang bisa dibilang agak Baragaju gitu. baragajul, Iya. agak sedikit ini ya apa bandel Iya. lah ya kan. Nah, mungkin itu ada alasan kenapa aku mengundang Ozan ke sini sebagai guest star aku. Oke Jan, Baik. karena kan tema kita tuh berbicara tentang lingkungan nih Jan. Iya. Bisa diceritain nggak Jan, gimana sih lingkungan yang dulu Maneh pernah bertumbuh gitu, pernah tumbuh? Oh, iya. Kalau dulu sih saya lingkungannya gimana ya? Bisa dibilang eh, ada dua sisi. Dua sisi. Ya. Yang pertama itu sisi baiknya, di Hmm. mana ya orang-orang intelektual, religius itu tuh ngumpul di satu tempat ngomongin berbagai macam hal yang bakal terjadi ke depannya seperti apa. Dan yang satu lagi ya orang-orang bukan terburuk sih, yang salah arah mungkin. Salah arah. Ya karena mereka sejak dari kecil udah banyak ngelakuin hal-hal yang tidak terduga lah. Apa kriminal? Bisa disebut kriminal, bukan kriminal sih. Apa? Sedikit salah arah aja lah. Sedikit salah arah. Tapi Jan, dari yang orang tahu ya Jan tentang mana Jan, mungkin karena kesamaan background kita gitu ya, sama latar belakang kita tuh yang sama. Cuman mungkin perbedaannya adalah gini Jan, antara orang dan maneh ya. Mungkin kalau orang tuh hidup di lingkungan yang apa ya? Mungkin pas dulu orang tuh hidup di lingkungan yang pas kecil tuh orang sebandel-bandelnya orang gitu ya. Orang paling cuman kayak apa ya, kayak maling buah gitu kan, maling jambu gitu kan, atau mungkin ngerokok lah gitu ya. Apa sih, senakal-nakalnya orang pas dulu gitu. Nah kalau mana kan yang orang tahu gitu, lingkungan itu kan penuh dengan kriminal ya. Oh iya iya. Sarang penjahat. Gitu. Nah, apa sih yang pernah mana lakuin yang paling bandel gitu sama teman-teman mana dulu gitu? Waktu di umur apa? Di umur masih belia apa udah nginjak remaja? Remaja deh. Kalau remaja sih sama teman dulu pernah ya. Ya inilah, ngebantu dia dagang miras gitu. Dagang miras. Oh my god. Oke. Lanjut. Sama ini pernah juga teman tuh ngajak ke pergi, dia tuh. Kita main-main lah sambil ngambilin buah kita kirain ngambil buah tuh buah di kebun dia. Di kebun. Ternyata di kebun orang lain. Kebun orang lain. Iya. Ya mungkin sama ya, mirip ya. Iya, mirip. Tapi pernah gak sih mana ikut hal yang apa ya, yang mungkin bisa bilang yang berbahaya gitu, kayak dulu tuh orang pernah ikut pas SD ya, pas masih apa ya, pas masih nakal-nakalnya lah, ikut tawuran. Namanya pernah gak ikut tawuran Jan? Pernah sih. Pernah. Cuman beberapa kali aja lah. Beberapa kali. Udah aja. ngebunuh berapa orang tuh? Enggak sih, gak sampai ngebunuh. Kita apa ya, kebanyakan anak-anak tuh gak sampai bawa senjata tajam. Enggak. Paling ya tongkat baseball, tangan kosong gitu aja. Bear fight berarti ya? Iya, bear fight. Oke, pakai tangan kosong gitu. Oke, sekarang kita ke pertanyaannya langsung aja nih ya. Iya. Nah, Jan, menurut pandangan mana gitu, kayak udah hidup di lingkungan yang apa ya, mungkin yang tadi sebut baragajul gitu ya. Nah, seperti apa sih lingkungan yang ngerasa kalau wah kayaknya lingkungan atau circle ini sih yang nyeritain gue banget gitu? Yang ideal gitu maksudnya. Bukan yang ideal, tapi yang apa sih, yang ngerasa tuh kayaknya orang tepat deh berada di lingkungan ini gitu. Gimana ya? Pokoknya harus campur aduk. Iya, antara orang-orang yang bisa dibilang intelektual dan orang-orang yang buruknya bersatu gitu. Mungkin memang dalam sisi pemikiran nggak sama, cuman yang terpenting itu punya tujuan yang sama gitu. Tujuannya apa aja? Biasanya kita tuh tujuan apa ya? Lebih ke mengutamakan idealisme kita. Ya. Kita hidup misalkan di lingkungan yang keras, dan kita tahu rasanya
orang yang susah tuh kayak gimana, orang yang ngebutuhin tuh kayak gimana. Nah, Iya. makanya kita tuh mau bikin eh, sebuah tempat di mana orang-orang tuh ngerti hal itu. Jadi Iya, bukan iya. cuman peduli ke Iya, iya. diri sama sesama doang, Hmm. cuman tapi juga ke Orang semuanya, luas. Iya. ke orang luas. Iya. Oh. Jadi pengen membuat lingkungan yang sama-sama saling mengerti untuk semua orang gitu. Iya. Dan apakah Mane membuat membuat kelompok atau circle tersebut tuh udah dari dulu sampai sekarang atau mungkin dulu aja? Dulu sempat Dulu sempat. waktu ya zaman-zaman masih SMA, cuman sekarang Ya. udah pada mencar, udah Ya, pada bisa ketahuan ya, iya sih emang sih benar udah punya kesibukan masing-masing gitu Iya. kan. Iya sih. Karena orang juga dulu pernah mikir kayak gitu, Jan. Orang juga pernah mikir di mana orang tuh pengen menciptakan lingkungan sama gitu, lingkungan yang bisa bermanfaat buat semua orang gitu Iya. kan. Iya kan? Sama macam kita sama juga gitu, sama-sama pengen menciptakan lingkungan seperti itu. Cuman mungkin perbedaannya itu kalau orang pribadi ya, kenapa bisa bukan apa ya, mungkin lebih ke berhenti sekarang karena mungkin sama kayak mana kita semua Iya. tuh punya tujuan masing-masing Iya. gitu. Karena apalagi pas kita buat itu tuh pas SMA gitu kan. Iya, iya. Apalagi pas setelah keluar SMA tuh kan orang sempat langsung kerja ya. Iya. Dan ya koneksi kita tuh udah terputus juga gitu. Ya maksudnya sama-sama pengen menciptakan lingkungan yang bermanfaat juga buat orang lain gitu kan. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya aja. Lingkungan ideal. Nah, ini sekarang nih lingkungan ideal nih. Mana tuh pengen punya circle yang kayak gimana sih? Yang menurut mana kayak ini sih yang orang pengen gitu dari dulu. Gimana ya, lebih ke anak-anak yang intelektual, Iya tadi intelektual ya. yang pokoknya semua intelektual, meskipun punya pemikiran yang sama juga tujuannya, meskipun punya pemikiran yang berbeda, tetap pada tujuannya. Kita ngebentuk nih sebuah kelompok, kita tuh harus tahu akarnya di mana. Saya tuh ngebentuk circle tuh gitu, yang punya akar, ini apa, yang tetap pada akarnya sampai Akarnya. ya. Contohnya kayak gimana aja? Oke, kita mulai dari sebuah gerakan gitu ya. Kan? Bayangin sebuah gerakan di sebuah tempat di mana orang-orang tuh gak mandang satu sama lain rendah atau tinggi, tapi setara, meskipun punya kapasitas intelektual yang berbeda. Cuman tujuan akar dari kelompok itu dan tujuan dari kelompok itu punya tetap sama gitu. Oh, visi misinya sama gitu. Iya. Oh, jadi pengen punya circle yang visi misinya itu sama Iya. kayak dulu berarti dilanjutin dong sekarang. Iya. Nah, mana sendiri sudah menemukan belum circle yang mana idam-idamkan itu? Belum sih. Belum. Sekarang sampai sejauh ini. Dan apakah mana ingin menciptakan lingkungan itu? Pastinya mau. Meskipun emang ya menurut pandangan saya sendiri gitu ya, itu tuh hal sulit. Ya, memang. Gitu. Sulit, dan kalau kita udah terbentuk tuh tantangan nomor satunya pasti bukan sekedar ditentang sama banyak orang, dimusuhi sama banyak orang, tapi di dalam juga orang di dalamnya pasti bisa inilah bermasalah juga. Konflik ya. Iya. Karena gini Jan, yang orang tahu ya Jan, Iya. kata orang sih. Kalau misalnya mana berada di jalan yang susah, berarti mana itu berada di jalan yang benar katanya Iya. gitu. Nah, mungkin kalau misalnya mana sekarang ngerasa kalau itu susah ya, berarti mungkin orang pikir kayak mana itu udah berjalan di jalan yang benar gitu. Ya kan? Untuk menciptakan circle tersebut gitu. Tapi apa sih tantangan terbesarnya Jan untuk sekarang saat ini? Untuk sekarang sih lebih ke apa ya? Gak semua orang ngerti dan mau apa yang saya omongin gitu. Iya sih emang sih, emang benar. Karena mungkin gini ya Jan, dari yang orang tahu ya tentang mana, orang kenal tentang mana. Beberapa orang tuh kadang susah Jan ngobrol sama mana tuh. Iya. Ngerasa gak? Ngerasa. Iya kan? Iya mungkin karena itu juga Jan. Karena beberapa orang tuh susah ngobrol sama mana, jadi mana pikir kayak susah buat nge-reach mereka gitu kan. Oh iya. Iya kan? Iya sih kayak gitu sih mungkin. Masuk akal sih. Oke. Next. Jan, menurut mana Jan? Circle yang mana buat itu, apakah bisa menentukan masa depan yang lebih baik lagi? Pastinya bisa. Kenapa?
Karena apa ya? Saya gak terlalu yakin 100%, tapi 50% kalau kita bergaul dengan intelektual, kita juga akan terbawa intelektual Ya, juga ya. seperti mereka. Dan eh, ketika kita bergaul terus-terusan sama yang buruk, ya secara tidak langsung kita akan terbawa juga terhadap hal yang buruk itu Iya, juga. pasti sih. Karena apa ya, lingkungan tuh yang 50% nentuin kita ke depannya kayak gimana. Nah, 50%-nya lagi ada di diri kita. Iya sih, benar sih. Ibaratnya kayak ini ya, kayak Ya. misalnya kita bergaul dengan tukang parfum, kita akan Ya. kebagian wanginya gitu Iya. kan. Kalau misalnya kita bergaul dengan tukang sampah, mungkin kita akan kebawa juga bau sampahnya, kayak Iya. gitu ya mungkin ya. Oh iya sih, benar sih. Jadi memang benar gitu kalau lingkungan itu bisa mempengaruhi masa depan kita gitu Iya. kan. Oke. Tapi Jan, lingkungan ya, mungkin speaking of which gitu tentang lingkungan gitu. Apa ya? Kayak mungkin kita kembali ke masa lalu ya, Jan. Iya. Tadi kan Mane bilang kalau Mane paling apa ya, kayak hal ternakal yang pernah lakuin itu cuman maling buah gitu kan kebetulan. Ini kalau misalnya orang boleh cerita ya, Jan. Iya. Selain itu ya, selain ngerokok tadi, orang juga punya cerita kalau dulu ya, pas dulu karena apa ya? Orang tuh punya teman ya, Iya. sama ya, circle gitulah. Punya teman. Teman orang tuh bisa dibilang badung banget, bandel iya. banget. Ya, bisa juga ya gimana ya, kayak semua hal yang orang lakuin yang berkaitan sama bandel lah gitu ya. Orang tuh belajar dari dia. Oh Gitu. iya. Contohnya itu kayak gini. Pertama kali orang ngerokok sama dia. Ya itu waktu dulu sih. Terus alasan kenapa orang bisa paling buah itu sama dia, dan yang paling apa ya, yang paling bandel ya. Orang tuh dulu pernah gini, Jan. Jadi dulu tuh orang sering suka banget bakar-bakar sama dia. Kita Iya. sebut aja teman orang tuh siapa namanya? Kucai lah. Iya. Si Kucai. Kita sebut aja Kucai lah ya, karena kita gak boleh sebut nama ya. Sebut lah namanya si Kucai gitu. Nah, orang sama si Kucai itu temenan dari kecil, dulu dari Iya. kecil gitu. Nah, tuh dulu sama si Kucai sering banget yang namanya bakar-bakar. Iya. Ngebakar gitu, ngebakar. Nah, kita dulu tuh ngebakar tuh pakai korek api yang matches gitu ya, matches Iya. matches gitu. Nah, dulu tuh orang suka banget ngebakar-bakar, kayak misalnya lagi jalan nih, lagi main gitu kan berdua. Oh, ada sampah nih di bawah nih, ada bungkus apa sama kayu apa, kita kumpulin terus kita bakar. Terus gitu-gitu aja gitu. Nah, sampai pada suatu ketika gitu, pas sore gitu ya, habis bakar-bakar, waktu mau pulang jalan ke rumah gitu kan sama dia bareng, karena kan jalannya searah gitu. Nah, depan masjid itu ada kolam ikan kan, Iya. terus ada pagernya. Dan di situ kebetulan ada yang ngejemur baju. Terbakar habis. belum bukan kayak gitu. Jadi si urutan jalannya tuh orang tuh yang di depan Iya. dia, dan si Koca itu di belakang. Nah, dia tuh gini iseng, itu emang suka iseng gitu kan. Lihat ada baju gitu kan. Nah, di situ orang mikir kayak ngapain nih bocah gitu kan. Terus dia nyalain koreknya tuh, ces. Nah, yang orang lihat waktu itu si koreknya itu tuh nggak nyala, nggak ada apinya. Nah, gitu kan. Setelah itu ya udah orang nggak lihat lagi, terus orang lanjut jalan kan. Iya. Nah, nggak taunya si Kucai ini nyimpan korek api yang nggak ada apinya itu, masukin ke kantong baju. Oh iya. Iya. Nah, pas besoknya orang nggak tahu kayak gimana, yang punya baju tuh nyariin orang, yang punya bajunya tuh nyariin orang. Terus disuruh minta ganti rugi. Apa ganti rugi apa? Ternyata baju yang kemarin itu tuh kebakar ternyata. Iya. Terus orang kan sama si Goca itu, ya orang dimarahin lah gitu kan sama orang tua orang, karena orang ngebakar itu. Terus orang juga klarifikasi juga kalau misalnya orang tuh nggak terlibat secara langsung gitu. Orang Iya. terlibat tapi nggak terlibat secara langsung gitu kan dalam pembelaan orang. Itu karena yang orang lakuin itu tuh cuman jalan bareng dia aja. Iya. Soalnya dia pelaku utamanya gitu kan, karena dia yang nyalain koreknya. Nah, pas orang balik lagi ke TKP, ternyata emang udah ada sisa-sisa baju itu warna ungu. Sisa baju warna ungu. Dari situ orang harus ngeganti baju tersebut, Jan. Ini mirip sih sama saya itu. Saya juga pernah gak sengaja kayak gitu. Makanya saya gak nganggap ini sebagai sebuah kenakalan yang saya lakukan, Iya. cuman sebuah ketidaksengajaan gitu. Saya pernah tuh dulu nyalain petasan apa ya? Kalau Sundanya beberitan tau. Beberitan. Iya, petasan apa ya? Petasan cekes mungkin ya. Cekes ya. Karena bisa dinyalain kayak korek api gitu bentuknya, benar. Ya kayak korek api cuman lebih panjang Iya, gitu. iya, tahu. Oh, iya. Nah, teman saya tuh beli, dia menyuruh saya tolong nyalain dong. Heeh. Ya saya
yang sedang megang korek gitu ya. Nyalain aja. Eh. Waktu nyalain saya nggak tahu kalau itu bakal ngeluncur ke rumah warga ya. Waktu udah sumbunya udah pendek, petasan tuh meluncur ke rumah warga dan rumah warganya itu hampir kebakar. Itu dikejar mana Jan? Didatangin sama hampir mungkin 10 orang. Dan ya, saya berakhir habis sama orang tua. Iya sih bener sih. Jadi emang benar ya Jan menurut mana bilang tadi kalau lingkungan itu benar-benar berpengaruh banget gitu kan ke kehidupan kita. Karena namanya speaking of which, yang tadi yang petasan tadi, lo juga pernah punya pengalaman ini Jan, sama kayak mana mirip. Mungkin bedanya waktu itu waktu bulan puasa. Iya. Di daerah orang tuh ada yang namanya petasan cekes sih, petasan cekes sebetulnya itu. Karena petasannya itu tinggal pakai korek api itu, gitu doang, digesek doang gitu, langsung nyala gitu kan. Nah waktu itu orang lagi main juga sama si kucai ini, sama si kucai ini. Kita tuh pas abis sahur gitu kan. Harusnya kita tuh kayak kuliah 5 menit itu, yang kultum itu, kuliah subuh lah gitu. Nah, kita malah bolos. Kita malah bolos. Gara-gara dia sebenarnya. Kita malah bolos. Nah, waktu itu kita bolos tuh banyakan sebenarnya banyakan. Kita tuh beli petasan cekes gitu kan. Terus ya kita kayak biasa lah, kayak lempar-lempari lah gitu kan. Kayak waktu itu mainnya di lapang sih. Mainnya di lapang. Nah, pada saat itu kita sambil pulang kan udah hampir pagi lah gitu ya. Udah hampir pagi karena udah lewat subuh. Kita tuh pulang lewat beberapa rumah. Nah, dia karena yang orang tahu dia bandel gitu kan. Dia nyalain petasan itu masukin di dalam rumah orang lain. Terus kita dikejar sampai punya rumah. Serius itu dikejar gitu. Kita pas ada pertigaan kita misah. Baru bisa. Tapi gue nggak tahu itu kayak gimana kelanjutannya. Karena ya kalau nggak salah orang sama si Koce itu bisa. Kayaknya dia deh yang diincar deh. Iya, pelaku utama. Iya, jadi apapun yang berhubungan dengan kebandelan gitu, orang tuh sudah diajarin sama dia. Gitu. Dan mana punya gak teman yang kayak gitu? Yang kayak berkriminal banget orangnya? Ada tuh. Ada. Saya ingat namanya, inisialnya P gitu. P. Ya, si P. Dia tuh waktu saya masih di pesantren, saya tuh kan kadang pulang 6 bulan sekali. Nah, saya kebetulan baru pulang beberapa hari kemudian dia datang ke rumah ngajak saya main. Nah, saya tuh gak tahu kalau dia bakal ke kantor polisi gitu ya. Ngapain? Ternyata dia itu mengelempar kantor polisi pakai petasan. Dan yang paling konyolnya gitu ya, dia itu bawa kotoran ini kuda. Serius? Iya. Jadi petasannya dimasukin kotoran kuda, langsung dilempar ke kantor polisi. Dia teriak-teriak teroris gitu. Gimana keadaan si P itu sekarang? Udah lost kontak sih, dia udah gak tahu kemana ya. Pokoknya itu terakhir bareng dia. Soalnya udah itu dia kapok gak mau keluar rumah lagi. Dia didatangin sama polisi itu kan? Cuman dicari doang, tapi gak sampai disamperin ke rumah. Oke, ada ini nih, ada apa sih? Ada posternya DPO. Gak ada. Dia berani banget itu nyerang ke kantor polisi, buset. Iseng jayanya, cuman kadang ya brutal gitu. Iya sih ya. Gak kenal siapapun. Tapi kalau dipikir-pikir aja, semua yang kita ceritain gitu tentang kenakalan remaja itu emang yang terjadi pas dulu ya, pas masih remaja gitu. Tapi kita ngobrol tentang sekarang deh, masa sekarang gitu. Menurut mana ya? Senakal-nakalnya mana? Paling batasan yang menurut mana paling nakal yang bakal mana lakuin apa? Yang gak akan pernah dilakuin paling gak akan melecehin perempuan aja gitu. Kayaknya itu bukan kenakal, itu kriminal aja. Iya sih, lebih kriminal aja. Gak ngelakuin pelecehan atau zina segala macam. Iya sih, memang sih. Karena ya mungkin bisa dibilang seiring zaman gitu, seiring berjalannya waktu gitu kan. Yang namanya kenakalan tuh pasti berbeda-beda gitu kan. Apalagi di zaman sekarang gitu. Mungkin hampir bisa dibilang yang namanya kenakalan tuh udah gak ada, lebih ke kriminal mungkin zaman sekarang tuh ya. Kriminal. Iya kan. Karena ya itu mungkin maksudnya orang sendiri juga nggak tahu gitu kan definisi kriminal atau kenakalan tuh kayak gimana. Cuman yang orang tahu tentang kenakalan tuh yang nggak sampai mencelakai, yang seharusnya nggak mencelakai orang lain gitu kan.
Itu sih mungkin menurut orang kalau berbicara tentang kenakalan. Kalau apalagi gitu kan kalau bisa bicara tentang kenakalan zaman sekarang tuh kayaknya lebih ke kriminal itu ya tadi Iya. ya. Pada ngora sih, Iya, ngarora. Nora ya. Ini apa? Coba lihat culture yang anak-anak motor itu di luar sana Iya, yang iya, iya, gerang-gerung. iya, Itu iya. kan culture yang enggak banget Iya, gitu, iya, emang kampungan. kampungan. Saya dulu Iya, waktu kayak gitu juga gak pernah sampai di jalan kayak gitu ngerugiin iya, orang. iya. Paling kalau berantem ya sama sesama orang yang ikut terlibat aja, gak sama warga kayak sekarang. Iya sih, emang sih, emang sih. Karena mungkin seharusnya yang knalpot brong itu tuh mending Iya. ke komunitasnya aja gitu ya Iya. daripada di jalan gitu ya Iya. mengganggu ketertiban warga. Iya sih. Gang. Iya sih emang sih. Apalagi ya anak-anak muda sekarang suka banget kayak gitu ya. Iya. Iya sangat disayangkan sekali sih. Mungkin mereka punya solusi nggak Jan terkait hal tersebut? Paling gimana ya? Kalau mau ngelakuin itu tuh mending dipikir dulu. Iya sih, Iya. benar sih. Dan soalnya anak-anak sekarang tuh di jalan gerung-gerung gitu, Iya, bukan iya. cuman ngerasain warga, kadang nyerang orang lain juga Iya yang sih, nggak tahu anarkis. apa-apa. Anarkis ya. Iya. Iya sih. Iya sih. Benar. Dan apa ya, sama orang tuanya juga terlalu manja lah. Kadang ngebayar ke polisi biar Bebas si anaknya bebas iya, gitu. iya. Makanya gak akan kapok kalau ditahan beberapa minggu, coba pada mah pasti kapok dia. Gak akan berani gitu. Apalagi kalau misalnya si remaja tersebut tuh di ospek sama seniornya gitu Iya. ya. Di sel gitu. Iya. Kayaknya kapok kok kasih yang kayak gitu. Iya sih benar sih. Nah Jan, kan sekarang Maneh udah merasakan semua momen apa ya mungkin hal-hal nakal lah di Iya. masa lalu yang berkaitan sama lingkungan Maneh gitu Iya. kan. Dan suatu saat nanti kita semua di sini tuh pasti akan menjadi orang tua gitu Iya. kan. Nah, seandainya sesudah Maneh jadi orang tua gitu, apakah Maneh bakal mengedukasi anak Maneh terkait dengan circle-circle yang mungkin bisa membuat anak Maneh ini tuh apa ya, yang baik lah gitu, yang baik-baik ke anak Maneh gitu? Oh ya, pasti akan mengedukasi dan apa ya, selain nyeritain pengalaman juga dari kecil mungkin saya bakal ngajak dia buat berpikir juga. Iya, Kalau misalkan hal yang dilakuin ini, kenapa hal yang ini tuh harus dihindari? iya. Apa baiknya, apa buruknya itu buat Hmm. kita, apa buat orang lain tuh apa buruknya? Mm-mm. Jadi ngajak dia berpikir juga dari kecil. Kalau ngelakuin hal kayak gitu tuh gak ada untungnya buat dia, malah ngerugiin dia, ngerugiin orang lain gitu. Iya sih. Karena gimana ya? Waktu dulu pun orang kan ngelakuin tersebut tuh karena pengen apa ya? Karena pengen validasi mungkin Iya. ya, pengen validasi dari orang-orang gitu. Tapi setelah orang dewasa gitu, orang tuh berpikir kalau sebenarnya buat apa sih validasi Iya. orang-orang itu gitu kan? Karena kalau misalnya sesuatu itu ngerugiin orang sendiri malah orang gitu ya kena dampaknya ya kan? Iya. Iya sih benar sih karena emang benar-benar jadi maksudnya tuh dari semua cerita kita tuh emang lingkungan tuh penting banget gitu ya. Iya. Kita tuh penting banget memilih lingkungan untuk kita bisa berkembang. Iya. Iya kan? Iya sih. Nah Jan, pertanyaan terakhir Jan, karena Iya. mungkin kita udah ada di ujung podcast gitu kan. Oh iya. Iya kan? Nah, menurut Maneh Jan dari semua pengalaman Maneh ya, apakah atau bagaimana gitu kan kita sendiri itu bisa tetap menjadi diri kita sendiri di lingkungan yang efek itu negatif gitu? Oh, Bisa gak? bisa sebenarnya. Gimana? Ya gini aja, kita boleh gaul sama mereka, cuman jangan terlalu sering. Kita harus agak sedikit mengasingkan diri lah, ibaratnya nyibukin diri kita sama aktivitas lain gitu yang lebih berguna, atau ya cari kerjaan part time, atau ngelakuin hal apa aja yang benar yang sekiranya inilah bisa nge-effort atau ngalihin perhatian kamu ke orang-orang kayak gitu. Ya sih berarti memang benar ya bahwa lingkungan itu seperti yang tadi orang bilang ya, kalau lingkungan itu memang bisa berpengaruh dan dampaknya itu besar banget gitu kan ke pertumbuhan seseorang, ke bagaimana seseorang itu berkembang. Oke Jan, karena sekarang podcastnya sudah selesai, oke. Ucapkan terima kasih banyak telah datang ke podcast saya.
Karena aku nanya. Selamat pagi. Jika wawancara. Jika wawancara. Tapi kalau baik, selamat siang semuanya. Saya di sini ingin waktunya. Oke, jadi selamat siang semuanya. Saya di jawab. Suara ukur, orang kan dia. Oke.